warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas Annelida dan Moluska. Oke, perkenalkan nama saya Asyifa Khairunisa. Saya Rifa Dinda Nurhasana. Saya Acara Febriana Putri. Saya Rizky Putranto. Saya Muhammad Adrian. Saya Dimas Taiman Syahputra. Oke, stay tune terus ya. Bye. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Annelida ya. Ya. Nah, jadi pengertiannya adalah hewan Annelida adalah kelompok hewan yang terdiri dari cacing bersegmen dengan bentuk tubuh seperti gelang-gelang, susunan cincin atau ruas-ruas. Baik, untuk karakteristik akan disampaikan oleh Dimas ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik Annelida. Yang pertama yaitu bentuk gilig, yaitu memanjang tersusun atas ruas-ruas. Yang kedua adalah setiap ruas terdapat rambut seta untuk bergerak. Yang ketiga adalah tubuh bersegmen yang disebut metameri atau somit. Yang keempat yaitu triploblastik selomata. Yang kelima yaitu kebanyakan hermaprodit. Yang keenam yaitu tubuhnya dilapisi kutikula. Yang ketujuh yaitu kebanyakan hidup bebas. Yang kedelapan simetri bilateral. Yang kesembilan yaitu tempat hidup. Nah, tempat hidup itu tergolong menjadi 3. Yang pertama itu di darat, yang biasanya disebut dengan Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Yang kedua adalah air tawar atau Hirodo medicinalis atau lintah. Yang ketiga itu air tawar yaitu cacing palolo. Baik, struktur akan dijelaskan oleh Adrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur tubuhnya. Ya, di sini ada gambar. Yang nomor 1 adalah kutikula atau epidermis. Yang kedua itu ada otot sirkular atau cincin. Yang nomor 3 itu ada otot longitudinal. Yang keempat ada segmentasi. Yang nomor 5 ada selom. Yang nomor 6 ada metanephridium. Yang keenam ada yang ketujuh ada nephridia. Yang kedelapan ada nephrostom. Yang kesembilan ada seta atau parapodia. Yang kesepuluh ada goiter atau rongga. Yang kesebelas ada ganglion saraf. Yang kedua belas ada pembuluh darah dorsal. Yang ke-13 ada pembuluh darah ventral. Yang ke-14 ada pembuluh darah segmental. Yang ke-15 ada mulut. Yang ke-16 ada faring. Yang ke-17 ada esofagus. Yang ke-18 ada tembolok. Yang ke-19 ada usus. Dan yang terakhir nomor 20 adalah anus. Sistem organ akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ. Yang pertama ada sistem saraf tangga tali. Lalu yang kedua ada sistem pencernaan sempurna, terdiri dari usus, mulut, kerongkongan, paru tembolok, usus, anus. Lalu yang ketiga ada sistem peredaran darah tertutup. Yang keempat sistem respirasi difusi melalui permukaan kulit. Yang kelima ada sistem ekskresi berupa nephridia dan atau nephrostom. Yang keenam ada reproduksi vegetatif dengan fragmentasi. Yang ketujuh ada reproduksi generatif dengan konjungsi hermafrodit. Ya, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh Rifa Adinda Saudara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Annelida. Nah, yang kita ketahui, klasifikasi Annelida itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada Polychaeta, yang kedua ada Oligochaeta, dan yang ketiga ada Hirudinea. Nah, di sini saya akan membahas tentang Polychaeta.
Lebih lanjutnya, kita akan menjelaskan apa aja sih ciri-ciri yang termasuk poliseta. Nah, yang pertama itu, cacingnya berambut banyak. Dan ternyata rambutnya itu digunakan untuk bergerak. Jadi kayak selain rambutnya yang banyak, rambutnya itu digunakan untuk bergerak, kawan-kawan. Nah, yang kedua, tubuhnya juga berruas-ruas. Yang ketiga, tiap ruas pada parapodia dan seta yang digunakan untuk bergerak. Jadi kayak ada parapodia dan seta yang digunakan untuk bergerak. Yang keempat, habitatnya hampir semua di laut. Nah, yang kelima, panjang tubuhnya 5-10 cm dan diameternya 2-10 mm. Nah, yang keenam, dapat dibedakan antara jantan dan betina, jadi bisa dibedakan jenis kelaminnya. Nah, yang ketujuh itu tidak memiliki sadel, yaitu klitelum. Nah, yang kedelapan itu pembuahannya di luar tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tubuh dibedakan atas protonium, kepala, dan peristonium, yaitu segmen pertama. Nah, di sini juga saya mempunyai contoh-contoh dari poliseta. Yang pertama itu ada Eunipiridis. Jadi kayak bentuknya kayak gini ya. Ini warnanya kayak keorenan gitu ya, guys. Jadi yang kedua itu ada Lysidioele gitu. Bacanya kayak susah ya, guys. Jadi lihat aja gambarnya seperti hampir sama kayak Eunipiridis ya, guys. Nah, yang ketiga itu ada Philodemaculata. Jadi kayak ini warnanya keputihan gitu. Sini ya, guys. Nanti aku akan mencantumkan gambar dan nama-namanya. Dan yang terakhir ada Nereis pirens. Nih, kayak gini ya, guys. Jadi kayak hampir kan semuanya itu berambut gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi kayak semuanya itu memiliki rambut-rambut untuk berjalan. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman saya yang klasifikasinya Oligoseta. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Oligoseta. Yang pertama, cacing berambut sedikit. Yang kedua, tidak memiliki paropodia. Yang ketiga, habitat di darat dan air tawar. Yang keempat, bersifat hermafrodit tetapi kawin silang. Yang kelima, memiliki sadel atau klitelum sebagai alat reproduksi. Yang keenam, telur terbungkus oleh kokoh. Yang ketujuh, daya regenerasi tinggi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memiliki sistem pencernaan, reproduksi, saraf, ekspresi, dan transport. Baik, di sini ada contoh Oligoseta. Di sini ada gambar Peretima posturna dan Tubivex, Periseta musica, dan Lumbricus terrestris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asipa. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan Hirudinae. Oke, yang pertama itu tidak memiliki parapodia dan seta. Terus yang kedua, ukuran tubuhnya tuh 1-30 cm. Terus habitatnya itu ada di air tawar, air laut, dan di darat. Terus yang keempat, tubuh berbuku-buku, pipih. Terus bila terisi darah jadi bulat gilig gitu teman-teman. Terus yang kelima ada alat ekskresi nephridium. Yang keenam, warna hitam kecoklatan. Jadi warnanya itu hitam kecoklatan. Terus yang ketujuh, merupakan cacing menghisap darah. Terus yang kedelapan, memiliki penghisap darah di anterior dan posterior. Terus yang kesembilan, saat menghisap darah mengeluarkan anestesi dan antikoagulan. Yang kesepuluh, bersifat hermafrodit tetapi kawin silang. Terus yang ke-11, memiliki klitelium saat musim kawin.
saat kopulasi menyekresikan kokon gitu teman-teman. Terus di sini ada contohnya. Contohnya itu bisa dilihat dari gambarnya. Yang pertama ada Hirodu medicinalis. Bentuknya seperti itu, kalian bisa lihat di videonya dan ciri-cirinya juga sudah dijelaskan. Terus yang kedua ada Heamenteria gilliani. Bentuknya juga seperti itu, bisa dilihat dari gambarnya. Oke teman-teman, mungkin video penjelasan dari kelompok kami tentang Annelida itu seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Kita langsung next ke materi selanjutnya. Oke, stay tune terus. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pembahasannya ke materi moluska. Oke, kenali lebih lanjut ya. Stay tune. Sekarang mari kita bahas. Oke, yang beranggotakan masih tadi Ashipa, Azara, Dimas, Ade, Ripa, Rizky. Yuk kenali lebih deket ya tentang moluska. Oke, pengertian dari moluska ini yaitu kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Setelah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak teman-teman. Terus moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Seperti dari berbagai jenis kerang, siput, kiton, dan cumi-cumi. Mungkin itu pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke ciri-cirinya yang akan dibacakan, bukan dibacakan ya, dijelaskan oleh Ade. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari moluska. Yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan tripoblastik, selomata, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat. Nah, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf, terus organ ekspresi berupa nephridia, terus mempunyai redula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof, berkembang biak secara seksual. Terus moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Nah, ya, terus tubuh berdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. Merupakan hewan berhemofrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang beragam menurut kelasnya, terus kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, terus berang atau melupakan pergerakan. Selanjutnya morfologi akan dijelaskan oleh Azahra. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan morfologi tubuh. Nah, di sini ada kaki. Yang pertama, kaki itu penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Yang kedua, kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Dan yang ketiga, sebagai kaki moluska digantikan tentakel yang untuk menangkap mangsa. Dan di sini juga ada massa visceral, bagian tubuh yang lunak, tempat terdapat organ-organ tubuh. Dan yang kedua, massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut mantel. Dan di sini juga ada mantel. Mantel itu bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Dan yang kedua, mantel tempat lubang, insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel menyekresikan komponen untuk memproduksi cangkang CaO. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Kelas-kelas moluska terdiri atas yang pertama itu gastropoda, yang kedua itu pelisopoda, yang ketiga itu cephalopoda. Dan saya akan menjelaskan tentang gastropoda. Gastropoda adalah moluska yang berjalan menggunakan kaki perut. Tubuh gastropoda terbagi menjadi 3 bagian. 1. Kepala dan kaki.
sebagai alat indera dan alat gerak. Yang kedua yaitu mantel sebagai alat pernapasan dan sirkulasi darah. Yang ketiga itu massa visceral, yaitu organ dalam cangkok atau cangkang. Dan di sini saya akan menjelaskan struktur gastropoda. Yang pertama itu mata, yang kedua itu tentakel panjang sebagai alat peraba dan penglihatan. Yang ketiga itu tentakel pendek sebagai alat pembau. Yang keempat tuh saluran pencernaan terdiri atas A. Mulut, terdapat radula atau gigi parut di dalamnya. B. Faring. C. Esofagus. D. Tembolok. Oke guys, jadi di sini sudah ada gambar. Bisa dilihat dari videonya, ada sistem reproduksi gastropoda. Nah, di gambar itu sudah dipakai tanda biar gampang memahaminya. Udah pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan jadi di setiap angka itu ada penjelasannya ya. Ada apa ya namanya gitu. Oke, yang pertama itu ada ovotestis, yang kedua saluran hemafrodit, yang ketiga ada kelenjar albumin, yang keempat ada reseptakel seminalis, terus yang kelima ada oviduct vas deferens, yang keenam ada vagina, yang ketujuh ada penis, dan yang kedelapan ada reseptakel seminalis, dan yang kesembilan ada lubang genital. Itu udah ada tanda sama udah ada panahnya juga. Terus di sini ada juga struktur melintang cangkok gastropoda dan moluska pada umumnya gitu. Terus ini juga sama, sudah ada tanda juga, ada bagian di gambarnya ada bagian 1, 2, 3 biar gampang memahaminya gitu. Yang pertama ada peristrakum yang dibentuk dari zat kitin yang disebut konkiolin. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung dan warnanya itu berwarna coklat tua gitu teman-teman. Terus yang kedua ada prismatik. Penjelasannya itu merupakan lapisan tengah yang tersusun atas kristal kalsit. Terus yang bagian ketiganya itu ada nekreas, merupakan lapisan induk mutiara yang tersusun atas kalsit karbonat dan warnanya mengkilap teman-teman. Terus nomor 4 ada sel penghasil nekreas. Terus yang kelima ada mantel, dan yang terakhir ada sel epitel dan epitel bersilia gitu teman-teman. Sekarang kita menuju penjelasan selanjutnya, yaitu dijelaskan oleh Ripa Adinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pelesipoda atau Bivalvia dan atau juga Lamellibrachiata. Nah, mereka itu memiliki nama yang berbeda-beda ya, tetapi kalau kita cari artinya akan muncul dengan satu arti. Nah, mereka itu artinya atau Pelesipoda adalah moluska yang berjalan dengan kaki pipih dan memiliki 2 cangkok. Nah, dan insangnya juga berlapis-lapis guys. Nah, yang kita sering lihat itu kayak bentuknya kayak kerang gitu loh. Nih, di sini saya akan memunculkan gambarnya. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur Pelesipoda itu guys. Nah, kan di sini ada gambar yang sudah ditunjuk oleh angka-angkanya. Di sini saya akan menjelaskan nama-namanya itu guys. Nah, yang pertama itu ada insang yang berlapis-lapis atau Lamellibrachiata. Nah, yang kedua itu ada kaki pipih terdapat pada sisi anterior dan posterior. Yang ketiga itu ada mantel. Nah, yang keempat ada otot aduktor terletak pada sisi anterior dan posterior. Fungsinya sebagai apa sih? Nah, fungsinya sebagai otot pengatur sistem buka tutup cangkang. Nah, yang kelima ini ada terdiri atas yang 5A itu ada silon incurrens terletak di sisi ventral. Nah, berfungsinya sebagai masuknya oksigen, air, dan makanan. Dan yang 5B itu ada silon
ekskuren. Nah, terletak di sisi dorsal, berfungsi sebagai tempat keluarnya air dan zat-zat sisa. Nah, yang keempat dan yang keenam ada umbro, bagian menonjol pada cangkang kerang yang merupakan tempat ligamen sendi. Nah, yang ketujuh ada saluran pencernaannya, terdiri dari 7A ada mulut, yang B ada isofagus, dan yang ketiga ini ada lambungnya, yang D ada kelenjar pencernaan, yang E usus, yang F anus, yang nomor 8 itu jantung, nomor 9 nefridia atau ginjal, yang 10 ada gonad, yang 11 itu ada sistem saraf, dan terdiri ada 11B itu ganglion cerebral, yang 11B itu ganglion saraf yang terdiri 3 pasang, ada ganglion anterior sebelah verbal lambung, yang nomor 2 ganglion pedal di daerah kaki, dan yang terakhir ada ganglion posterior sebelah vertebral otot aduktor posterior. Cephalopoda adalah moluska yang kakinya berada di kepala. Struktur cephalopoda yang pertama adalah mata, yang kedua tentakel atau lengan berjumlah 8, yang terbagi yaitu A. Tentakel pendek yang berfungsi sebagai alat gerak atau renang. Yang kedua, tentakel panjang berfungsi sebagai menangkap mangsa. Yang ketiga, suker penghisap. Lalu ada saluran pencernaan terdiri atas mulut, terdapat radula atau gigi parut di dalamnya. Lalu ada esofagus, lambung, usus, anus. Lalu ada mantel. Lalu yang kelima ada sirip membantu pergerakan. Yang keenam ada pen sebagai alat penyokong tubuh. Yang ketujuh ada insang. Yang kedelapan ada jantung, terdiri atas jantung sistematik, jantung brachialis. Yang kesembilan ada liver. Yang kesepuluh ada gonad. Yang kesebelas ada kantung tinta atau tempat penyimpanan tinta yang digunakan untuk mengelabui musuh. Yang ke-12 ada sifon, membantu pergerakan melalui gerakan mendorong air. Sifon juga merupakan tempat menyemprotkan tinta. Lalu di sini Baik, di sini saya akan menjelaskan organ tubuh. Yang pertama, organ ekskresi berupa nefridia. Dan yang kedua, berkembang biak secara seksual. Yang ketiga, mempunyai redula atau lidah bergigi. Yang keempat, sistem respirasi dengan insang dan paru-paru. Dan yang kelima, sistem peredaran darah terbuka kecuali cephalopoda. Dan yang terakhir, yang keenam, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Baik, klasifikasi di sini dibagi menjadi 5. Ada Amphineura, contohnya adalah chiton. Yang kedua adalah Scapopoda, contohnya adalah Dentalium. Yang ketiga ada Gastropoda, contohnya adalah siput. Terus ada Cephalopoda, contohnya adalah cumi-cumi. Dan yang terakhir adalah Pelisopoda, contohnya kerang. Oke, di sini saya akan menjelaskan Amphineura. Yang pertama ada memiliki cangkang, tubuh simetri bilateral, hidup di sekitar pantai, terus tubuh pipi dan tidak memiliki kepala. Sistem pengeluaran berupa 2 buah ginjal. Sistem syaraf berupa 2 pasang tali syaraf longitudinal. Terus mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Sistem peredaran berupa jantung dengan 3 ruang, aorta dan sinus. Sistem pencernaan berupa mulut dengan lidah, parut, lambung, usus, dan anus. Terus dibedakan atas 2 ordo, yaitu Peliphlacopora atau chiton dan Aplacopora atau Pneumania carinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Chaetopoda. Yang pertama itu berbentuk seperti trompet. Yang kedua itu pertukaran gas terjadi di mantel. Yang ketiga, habitat hidup di laut atau di pantai. Yang keempat, di kepala terdapat beberapa tentakel. Yang kelima, mempunyai cangkang berbentuk silinder dan tajam. Yang keenam, panjang tubuh 2,5 sampai 5 cm, ada yang 4 mm, ada yang 25 cm. Yang ketujuh, kaki muncul di ujung cangkang besar untuk menggali pasir. Yang kedelapan, sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh kaki dan silia. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu klasifikasi dari moluska, yaitu gastropoda. Apa sih atau gimana sih ciri-cirinya gastropoda itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam ciri-cirinya gastropoda itu. Nah, baik, yang pertama, gastropoda hidupnya itu ada yang di darat, ada yang di air tawar, dan ada yang di laut. Jadi mereka itu bisa hidup di mana saja dan bisa hidup di alam mana saja. Nah, yang kedua, mereka itu bergerak menggunakan perut yang berotot. Jadi mereka nggak menggunakan kaki atau sebagainya. Jadi mereka itu pakai perut itu yang berotot. Gitu. Baik, selanjutnya yang keempat, mereka itu memiliki cangkang. Nah, cangkang itu melintir, yang seperti yang kita ketahui kayak siput gitu. Jadi kayak mereka itu punya cangkang dan bergerak menggunakan perut yang berotot. Nah, yang kelima, kepala di depannya dilengkapi tentakel. Apa sih tentakel? Nah, di tentakel itu ada yang dua. Nah, ada tentakel panjang dan tentakel pendek. Tentakel pendek itu sebagai perasa dan pembau. Jadi mereka menciumnya menggunakan tentakel pendek. Nah, sedangkan tentakel panjang itu ada bintik. Nah, bintik mata yang untuk bisa membedakan gelap terang. Jadi ada kayak mata. Jadi di sini saya ada contohnya nih, guys. Ada gambarnya juga. Di sini ada siput dan juga bekecot. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan klasifikasi berikut oleh teman saya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas Cephalopoda atau yang biasa disebut dengan cumi-cumi. Jadi yang pertama itu memiliki 2 buah mata gitu teman-teman. Terus yang kedua, tubuhnya itu simetris bilateral. Terus yang ketiga, pernapasannya itu dengan insang kayak ikan gitu. Dan emang hidupnya juga di air gitu teman-teman. Terus yang keempat, alat geraknya terdapat di kepala. Terus yang kelima, memiliki pembuluh darah tertutup. Yang keenam, pada punggung terdapat cangkang kapur. Terus yang ketujuh, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Jadi cuman kayak bentuknya tuh kayak ya gimana? Kalian bisa tahu juga kan cumi-cumi itu bentuknya kayak gimana, bisa dimakan juga. Terus tubuh terdiri, oh ya itu udah dijelaskan. Terus yang ke-8 memiliki endoskeleton atau exoskeleton atau tanpa keduanya. Terus yang ke-9, reproduksi bersifat diesis dan fertilisasis di tubuh betina. Terus yang ke-10, memiliki sipon di perut untuk menghasilkan tinta dan di dekat kepala untuk melesatkan diri. Oke, jadi cumi-cumi itu kayak menghasilkan tinta gitu. Jadi kalau misalkan mau dipasak itu harus dikeluarin dulu si tinta-tinta hitamnya itu gening. Terus yang ke-11 ada ordo berupa Tetrabranchiata atau Nautilus dan Dibranchiate atau Loligo, cumi-cumi, dan gurita atau disebut bahasa ilmiahnya yaitu octopus. Oke, selanjutnya ada Pelycipoda yang akan dijelaskan oleh Ajahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pelycipoda. Nah, Pelycipoda itu hidup di air tawar dan laut. Kaki pipi dapat dijalurkan atau disebut Pelycipoda.
Yang ketiga, memiliki 2 cangkang setangkup atau disebut bivalvia. Yang keempat, bernafas dengan insang berbentuk lembaran atau disebut dengan lamellibracciata. Dan yang kelima, memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Dan ini contohnya itu Maleagrina atau kerang mutiara, Anadonta atau disebut dengan kijing, dan Ostrea atau disebut dengan tiram. Dan yang terakhir, Panopegenorosa atau disebut dengan kerang raksasa. Oke teman-teman, jadi penjelasan tentang Annelida dan moluskanya sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Terus bagi kita juga menambah pengetahuan. Mohon maaf juga untuk Ibu Syifa, guru mata pelajaran biologi, bila ada kesalahan, dan ini sangat banyak sekali ya kekurangannya gitu, cara menjelaskannya juga gitu Ibu dan teman-teman. baik, semoga bermanfaat materi yang kita sudah sampaikan. Kita tutup saja dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.